Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalitya Lokastiti Putri Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Nah, apa itu analisis teknikal? Analisa teknikal ini adalah analisa untuk menentukan arah pergerakan harga di masa depan dengan menggunakan grafik data masa lalu dan data sekarang. Nah, analisa teknikal ini fokus pada harga, karena harga adalah refleksi transaksi antara penawaran dan permintaan dari para trader. Jika harganya naik, ini menunjukkan banyaknya permintaan dibandingkan penawaran. Juga sebaliknya, jika harganya turun, ini menunjukkan terlalu banyak penawaran dibandingkan dengan permintaan. Analisa teknikal ini yang baik adalah analisa dengan cara yang simpel, karena semakin rumit sebuah analisa, terkadang itu membuat bingung seorang trader dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada 3 indikator paling populer. Pada penerapannya, investor menggunakan indikator tertentu untuk memprediksi dan menentukan keputusan membeli atau menjual saham. Menggunakan yang pertama yaitu moving average. Moving average ini merupakan indikator utama yang sering digunakan oleh investor ketika menggunakan analisis teknikal. Indikator ini bermanfaat untuk dapat mengenali tren dan kemungkinan pembalikan arah harga saham. Tidak bisa digugat lagi, moving average ini memang indikator sejuta umat bagi trader. Maklum, indikator ini memang paling sederhana dibanding indikator analisis teknikal lain. Indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu. Misalnya dalam waktu 50 hari atau sering disebut MA50. Cara penggunaan indikator ini adalah dengan melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Apabila grafik harga memotong MA50 ke atas, dianggap sinyal beli. Sedangkan sebaliknya, bila grafik harga memotong MA50 ke bawah, dianggap sebagai sinyal jual. Nah, di sini ada moving average convergence divergence atau MACD. Moving average ini atau MACD ini adalah indikator yang sangat berguna bagi seorang trader. Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi dan juga bisa memberikan sinyal beli atau jual. Di dalam MACD ini ada 2 garis yang akan Anda temui, yaitu signal line and MACD line. Jika nilai MACD positif atau di atas 0, berarti pasar bersifat bullish, disarankan beli. Sedangkan jika nilai MACD negatif atau di bawah 0, berarti pasar bersifat bearish, disarankan untuk jual. Nah, yang terakhir ada stochastic. Stochastic ini adalah indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi selama periode waktu tertentu. Stochastic dikembangkan oleh George C. Land di akhir 1950-an. Stochastic ini adalah indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi selama periode waktu tertentu. Ada 3 macam tipe stochastic oscillators, yaitu fast, slow, and full. Biasanya ada 2 garis di stochastic, yaitu persen K dan persen D. Sinyal beli dan jual bisa dilihat dari garis persen K dan persen D. Jika persen K ini memotong persenan D ke atas, berarti sinyalnya itu beli. Sedangkan bila persenan K memotong persenan D ke bawah, berarti sinyal jual. Nah, di sini ada kelebihan analisa teknikal. Yang pertama ada fokus pada harga. Fokus pada harga ini karena tujuan kita ini menganalisa adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang, maka masuk akal untuk memfokuskan diri pada pergerakan harga, baik harga masa lalu maupun harga yang sedang terjadi. Sehingga kita tidak dipusingkan dengan berita apa yang beredar. Yang kedua ada adanya entry point dan exit point. Adanya entry point dan exit point ini dengan analisa teknikal kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk transaksi atau entry point dan kapan waktunya untuk keluar dari pasar atau exit point dengan jelas, sehingga itu kita
tidak membuang waktu untuk transaksi yang tidak efektif. Yang terakhir ada mudah, karena dengan adanya histori data pada grafik, kita dapat membaca apa yang sedang terjadi dengan market, sehingga begitu melihat sebuah peluang, kita dapat langsung transaksi. Ada kelemahan analisa teknikal. Kelemahan analisa teknikal ini, yang pertama ada data yang ditampilkan sangat terlambat. Karena data yang dihasilkan oleh indikator-indikator pada analisa teknikal ini menggunakan data sebelumnya, sehingga pada saat data dari indikator mengatakan harga akan naik, sebenarnya harga itu sendiri sudah naik. Dan yang kedua ada tidak objektif. Nah, tidak objektif ini yang ditampilkan pada grafik analisa teknikal dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh setiap trader. Yang terakhir ada memiliki level harga yang berubah-ubah. Dalam analisa teknikal ini dikenal adanya level support dan resistance, yaitu level kritis yang dapat menjadi titik tolak harga balik arah. Namun harga kenyataan level ini tuh selalu berubah karena terkadang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, hal ini tuh banyak membuat trader tertipu. Nah, di sini ada menentukan top and button. Top and button ini trading dengan strategi buy bottom dan sell top memiliki keuntungan yang sangat besar, diantaranya selain mendapatkan harga naik, terbaik juga memiliki resiko yang kecil. Namun untuk berhasil melakukannya, kita harus benar-benar masuk ketika tren akan balik arah. Artinya kita itu harus masuk di ujung tren. Nah, masalahnya yang terjadi muncul di menentukan top and button ini, bagaimana cara menentukan ujung trennya serta menghindari ujung tren palsu. Nah, di sini solusinya adalah puncak dan lemah merupakan ujung dari sebuah tren itu. Ciri dari sebuah puncak adalah tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Dan ciri dari lembah adalah tidak ada lagi yang lebih rendah darinya. Untuk mengidentifikasinya tentu saja dengan teori pembalikan arah. Nah, logikanya harga akan balik arah jika sudah jenuh atau menyentuh garis support dan resistance. Sehingga itu faktor utama untuk menentukan puncak atau lembah adalah dengan menggunakan indikator pengukur kejenuhan serta garis support dan resistance. Yang terakhir ada overbought dan oversold. Nah, overbought dan oversold ini, keadaan overbought atau jenuh beli menunjukkan periode waktu di mana terjadi suatu pergerakan uptrend yang signifikan dan konsisten tanpa mengalami koreksi yang berarti. Karena harga tidak akan terus-menerus naik atau turun, pada level tertentu akan berbalik arah. Level di mana harga kemungkinan besar akan mulai mencoba berbalik arah tersebut adalah level-level overbought and oversold. Seringkali harga itu bergerak sideways atau ranging pada level-level tersebut dalam waktu yang agak lama sebelum mulai berbalik arah. Level overbought dan oversold hanya menunjukkan kondisi pasar, bukan tren, dan jangan digunakan sebagai indikator buy or sell, terutama dalam posisi market sedang trending. Nah, sekian paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.